Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penolong kami yang setia, bahkan Raja kami yang tidak lama lagi akan datang. Kami mengucap syukur untuk pertemuan kali ini. Biarlah ada sesuatu yang boleh terseberangkan, baik bagi kami maupun bagi pendengar serta penonton dari rekaman ini dimanapun berada. Injil kerajaan ini harus diberitakan secara terbuka agar supaya kami dapat menyadari maksud dan tujuan utama Yesus Kristus datang ke dalam dunia secara fisik sekira 2000 tahun yang lalu. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia ini. Dan kemudian kesudahannya akan tiba sebagaimana firman Tuhan katakan. Sebab itu Tuhan berkati pelayanan ini, berkati penyampaian ini, agar supaya baik hamba-Mu sendiri maupun setiap pendengar daripada tayangan ini dapat memperoleh berkat secara khusus pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya bersama istri saya, Ibu Yeni Wungo. Kami ada di Rumah Doa CWS Crystal Chapel Tomohon. Dan kami bersyukur kepada Tuhan karena vision statement daripada pelayanan CWS adalah mengembangkan kerajaan Allah melalui gaya hidup yang semakin hari semakin. Injil berarti kabar baik. Kabar baik yang dibawa oleh Yesus Kristus adalah kabar baik tentang kerajaan Allah. Kita mengetahui bahwa di dalam banyak kesempatan kita dapat mendengar penyampaian-penyampaian yang memberikan penekanan-penekanan pada kehadiran Yesus di dunia ini sebagai pribadi yang berkorban untuk dunia. Itu tidak salah. Ada juga yang memberikan penekanan mengenai hanya menerima Yesus Kristus di dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar supaya memperoleh bagian dalam hidup kekal bersama Dia. Itu juga benar. Ada juga yang memberikan kepada kita penekanan hanya oleh percaya saja kepada Yesus Kristus maka kita dibenarkan dan memperoleh keselamatan. Ada juga yang memberikan penekanan kepada mujizat-mujizat yang terjadi lewat doa-doa, lewat khotbah-khotbah, lewat pelayanan-pelayanan secara khusus. Dan Injil ditekankan secara parsial pada bidang-bidang yang telah saya sebutkan tadi. Dan masih banyak yang memilih bidang-bidang yang lain dalam pemberitaan Injil. Sekali lagi, kalau kata Injil dimunculkan, itu berarti kabar baik. Bisa jadi semua yang secara parsial disampaikan itu adalah bagian daripada kabar baik. Akan tetapi apabila kita mau melihat secara jelas di dalam firman Tuhan, di sana dikatakan bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini tidak membawa sesuatu berita tentang hal-hal yang bersifat parsial semata-mata.
Hal-hal yang telah saya sebutkan tadi itu merupakan bagian daripada komponen-komponen di dalam kerajaan Allah. Akan tetapi sesungguhnya kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus mencakup berbagai komponen yang suatu saat mungkin kita akan dapat mencoba mengelaborasinya dan menginventarisirnya. Kalau ada dalam catatan saya, sekurang-kurangnya ada 34 komponen yang ada di dalam sistem kerajaan yang tercermin di dalam pemberitaan Yesus Kristus. Jadi bukan hanya soal berkorban bagi dunia. Kabar baik bukan hanya soal menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita. Kabar baik itu juga bukan berbicara hanya agar kita percaya saja. Kabar baik bukan saja ketika kita mengalami pertolongan Tuhan dan mujizat terjadi dalam hidup kita. Apabila kita melihat secara parsial hal-hal seperti itu, maka Injil atau kabar baik yang diberitakan oleh Yesus itu menjadi sempit ruang lingkupnya. Di dalam Markus pasal yang ke-16, ayat 15 dan 16, setelah Yesus bangkit menjelang kenaikannya kembali ke surga, Dia memerintahkan kepada murid-muridnya seperti ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Beritakan Injil, beritakan kabar baik. Dan kabar baik tentang apa kita akan melihat di dalam bagian lain daripada firman Tuhan. Akan tetapi hal yang kita perlu ketahui, bahwa keselamatan kita bergantung pada kesediaan kita untuk menerima dan percaya pada Injil yang benar. Injil yang sama dengan yang dikhotbahkan Yesus dan yang diperintahkannya kepada murid-muridnya juga untuk memberitakan hal yang sama. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan tentang adanya Injil yang lain dan memberikan awasan kepada kita. Coba kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. 2 Korintus 11 ayat yang ke-4. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Dan bagian lain kita dapat baca selanjutnya, tetapi saya ingin memberikan penekanan bahwa Rasul Paulus memberikan awasan tentang adanya pemberitaan Injil yang berbeda daripada apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, berbeda dari apa yang disampaikan oleh para rasul, termasuk Rasul Paulus. Dan nanti kita akan lihat rasul-rasul yang lain seberapa yang dapat kita telusuri. Kemudian di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 10, Galatia pasal yang pertama
ayat 6 sampai 10 saya bacakan ayat-ayat ini. Dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, dalam suratnya dia katakan seperti ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Betapa keras ungkapan ini. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebagai hamba Kristus, Rasul Paulus berpegang teguh kepada Injil yang sama dengan yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus memberikan kecaman yang begitu keras terhadap orang yang memberitakan Injil yang berbeda. Sekali lagi yang telah saya sebutkan pada awal, itu bagian komponen-komponen daripada berita Injil. Akan tetapi kalau penekanannya hanya pada satu atau dua poin saja, tidak mencakup keseluruhan daripada apa yang diberitakan oleh Yesus Kristus, maka itu sudah menjadi sebuah Injil yang lain. Karena ada maksud-maksud khusus dalam penekanan-penekanan tertentu. Ada motivasi yang harus diuji di dalam pemberitaan-pemberitaan yang seperti itu saja. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita percaya kepada berita yang disampaikan oleh Yesus. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah kita percaya kepadanya, maka kita menjadi murid-Nya. Dan sebagai murid, kita diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil yang sama dengan yang diberitakan oleh Yesus Kristus kepada dunia ini. Dalam Markus pasal yang pertama, ayat 14 dan yang ke-15, firman Tuhan katakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Matius 4 ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Dalam Matius 9 ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Dalam pelajaran yang lalu yang telah saya sampaikan, bahwa penggunaan dua istilah, baik kerajaan Allah maupun kerajaan sorga, itu secara berganti digunakan oleh Yesus dan juga digunakan oleh murid-murid yang lain. Pengertiannya secara umum adalah sama. Hanya kalau kita menelusuri secara teologis mungkin ada penjelasan-penjelasan tersendiri mengapa kedua istilah itu digunakan.
Kesempatan ini saya tidak menyampaikan tentang bedanya kedua istilah tersebut. Tetapi yang jelas Yesus menggunakan dua istilah tersebut secara bergantian, tentu dengan maksud yang sama. Kabar baik atau Injil itu yang dalam bahasa aslinya adalah Evangelion, yang diberitakan oleh Yesus itu berbicara tentang pemerintahan Allah yang datang ke bumi ini. Pemerintahan Allah yang di sorga itu dibawa oleh Yesus ke dalam dunia ini. Karena pemerintahan Allah yang ada di dalam sorga itu, yang juga pernah ada di bumi ini sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa, telah tidak berlaku lagi sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Sehingga pemerintahan Allah yang dari sorga itu diambil alih oleh pemerintahan dan penghulu-penghulu dunia ini, yaitu iblis dan roh-roh jahat. Sekalipun dalam sejarah umat manusia dan umat pilihan Tuhan, Tuhan masih merencanakan datang dan mencoba mengusahakan supaya pemerintahan Allah itu boleh dikembalikan lewat umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Akan tetapi ternyata bangsa itu juga pada akhirnya tidak siap untuk menerima kabar baik tentang kerajaan Allah itu yang perlu diberitakan melalui umat pilihan tersebut. Jadi tidak berlangsung apa yang diharapkan oleh Allah di dalam dunia ini sampai pada akhirnya Yesus datang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang tertinggi yang dibutuhkan oleh manusia. Timingnya tepat, lingkungannya tepat, sejarah yang tertoreh di sana tepat. Yesus lahir di Migdal Eder di Bethlehem. Kemudian dia mengikuti seluruh aturan-aturan yang terkait dengan panggilan daripada bangsa itu untuk mengikuti hukum yang telah disampaikan oleh Musa dengan semua peraturan-peraturannya. Dan Yesus menyelesaikan seluruhnya pada usia 30 tahun. Dan dia tampil untuk memberitakan apa yang dia bawa untuk dikembalikan kepada manusia yang pernah hilang di Taman Eden, dikembalikan kepada manusia melalui tangannya. Yesus membawa Injil atau kabar baik tentang kerajaan Allah. Dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-42 dan 43, khususnya pada ayat yang ke-43 dari Lukas pasal yang keempat, dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dalam Lukas 8 ayat yang ke-1 dikatakan, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Injil atau kabar baik daripada Allah sendiri yang dibawa oleh Yesus adalah tentang kerajaan Allah itu. Nanti kita akan lebih dalam sebagaimana pelajaran-pelajaran yang lalu.
untuk mencoba melihat komponen-komponen kerajaan Allah yang seharusnya telah ada di dalam dunia ini tetapi tidak terimplementasi di dalam kehidupan banyak orang karena pengaruh-pengaruh baik yang datang dari bangsa Israel sendiri maupun orang-orang yang telah menjadikan keyakinan kepada Injil Kerajaan Allah itu menjadi agama. Sedangkan Yesus datang ke dalam dunia ini tidak membawa agama. Dia membawa kabar baik tentang kerajaan Allah yang akan dan sedang serta telah dikembalikan kepada dunia ini, kepada semua orang yang percaya kepadanya, kepada saya dan kepada saudara. Yesus secara konsisten memberitakan, mengajar, dan memberikan penekanan pada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dan kita boleh melihat beberapa bagian daripada pengajaran yang dia gambarkan tentang kerajaan Allah ini. Dalam Matius 6 ayat yang ke-33, Yesus mengetahui akan kekhawatiran hidup manusia. Yesus mengetahui akan ketidakberdayaan manusia. Yesus mengetahui tentang harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan manusia. Akan tetapi Yesus memberikan penekanan. Kamu akan memperoleh kebutuhan-kebutuhan itu. Tetapi itu bukan hal yang terutama. Dalam ayat yang ke-33 daripada Matius pasal yang ke-6, Yesus tekankan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus mencari dahulu kerajaan Allah, memprioritas tentang kerajaan Allah di atas segala-galanya. Itu sebabnya hal mengenai kerajaan Allah ini kita harus tahu. Nanti kita akan masuk dalam pelajaran-pelajaran berikutnya mengenai ada apa sesungguhnya. Daya tarik apa sesungguhnya yang ditawarkan oleh Yesus yang berbeda daripada apa yang ditawarkan oleh filsafat, oleh etika, bahkan oleh agama-agama di dunia ini. Tentu saja Yesus menawarkan sesuatu yang berbeda. Kalau tidak dikatakan sebagai bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh dunia ini. Baik lewat filsafat, baik lewat ideologi, baik lewat agama yang diciptakan oleh manusia. Penekanan mengenai kerajaan Allah ini kita lihat di dalam apa yang diajarkan oleh Yesus dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan. Yang nanti juga kita akan masuk di dalam hal mencoba meneliti setiap perumpamaan itu berbicara tentang apa. Tapi paling tidak kita yang sekarang telah dilengkapi dengan berbagai kemudahan untuk memahami banyak hal. Kita yang telah dilengkapi dengan kemajuan teknologi, dengan adanya multimedia, internet, artificial intelligence. Ada banyak kemudahan-kemudahan yang kita tidak boleh mengabaikan begitu saja. Tetapi di sisi lain kita juga jangan sampai menyalahgunakan itu semua. Kita boleh mengetahui banyak hal. Kita boleh mempelajari banyak hal. Tapi kita harus memberikan kepada diri kita satu penekanan, yaitu kita harus fokus kepada kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Yesus. Yesus membawa pengajaran dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan.
Dan itu semua berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Di dalam Matius 13 ayat 31 dan 32. Yesus memberikan gambaran mengenai kerajaan Allah. Dikatakan Yesus membentangkan satu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan di orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Yesus menggambarkan kerajaan sorga itu seperti biji sesawi. Yang berikut dalam Matius 13 ayat yang ke-33 dikatakan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga. Ayat yang berikut dari ayat-ayat yang tadi. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Yang berikut Yesus memberikan perumpamaan yang lain. Ayat yang ke-44 dari Matius 13 ini. Dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Yang berikut dalam ayat 45 dan 46. Yesus menggambarkan kerajaan Allah. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Yang berikut ayat 24 sampai ayat yang ke-30 dari Matius yang pasal yang ke-13 ini dikatakan, Yesus membentangkan satu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Yesus menggambarkan kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu sebagai benih yang ditabur di ladang. Lukas 21 ayat yang ke-31. Kita lihat Lukas 21 ayat yang ke-31. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus memberikan gambaran-gambaran tentang hal-hal yang terjadi pada waktu itu. Matius 24 ayat ke-33. Matius 24 ayat yang ke-33. Ya, ini berbicara mengenai waktu yang sudah dekat, yang sudah diambang pintu.
Ya, kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Lukas 9 ayat 1-2 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyembuhkan orang. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan sebelum kenaikannya ke surga, setelah kebangkitannya 40 hari lamanya, secara berulang Yesus bertemu dengan murid-muridnya dan memberikan penekanan tentang kerajaan Allah. Jadi pada masa hidupnya pengajaran Yesus tentang Injil itu adalah mengenai kerajaan Allah. Dan setelah dia bangkit dari kematian, sebelum dia naik ke surga, dia memberikan awasan kepada murid-muridnya agar mereka tidak lupa apa yang dia telah ajarkan sebelum mereka diutus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Coba kita lihat ayat ini. Ayat ini berbicara tentang apa yang ditugaskan Yesus atau apa yang ditekankan oleh Yesus untuk disampaikan kepada dunia ini. Atau kita baca ayat yang pertama, dari ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Kisah Para Rasul 1 dari ayat yang ke-1 bisa diturunkan sedikit supaya saya bisa baca itu ayat yang pertama. Dikatakan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Memang penampakan diri Yesus dicatat hanya beberapa kali. Tetapi Lukas yang teliti di dalam penulisan mengatakan bahwa dia selama 40 hari ternyata berulang-ulang menampakkan diri kepada mereka, kepada murid-muridnya, dan memberikan penekanan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Agar mereka tidak lupa bahwa Injil atau kabar baik yang dibutuhkan oleh dunia ini bukan hanya soal diberkati, bukan hanya soal disembuhkan, bukan hanya soal memperoleh mujizat dalam kehidupan, bukan hanya soal hal-hal yang ada kaitannya dengan kehidupan keluarga, tetapi hal yang utama yang disampaikan oleh Yesus adalah tentang kerajaan Allah ini. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-12, Filipus memberitakan Injil kerajaan Allah kepada orang yang dipertemukan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-12. Pasal 8 ayat yang ke-12.
Ya, dikatakan dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ini berbicara tentang seorang penyihir yang bernama Simon ya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Dikatakan memang pada akhirnya Simon ini menjadi percaya juga. Tetapi dia mempunyai motivasi yang berbeda dan tidak dijelaskan mengenai kelanjutan daripada Simon si penyihir ini. Tetapi yang jelas, Filipus memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan di dalam hal ini tentu saja tentang nama Yesus Kristus. Rasul Paulus juga di dalam pemberitaannya dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-8. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Kemudian pasal yang ke-20 ayat yang ke-25. Ini apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam perjalanan-perjalanan penginjilannya. Kisah Para Rasul 20 ayat 25. Kisah Para Rasul 20 ayat 25. Coba di dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 25, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Kemudian kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-31. Ini berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-31. Dikatakan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia atau Rasul Paulus itu memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dalam Galatia pasal yang ke-1, ayat yang ke-6 sampai 10 dikatakan, saya ingin menyampaikan ayat-ayat ini untuk menyatakan bahwa murid-murid juga memberitakan Injil kerajaan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Saya ingin bacakan ayat-ayat ini. Ini sudah disampaikan tadi. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Petrus dalam Galatia pasal yang kedua, ayat 7 dan 8. Dikatakan Galatia 2 ayat yang ke-7 dan 8. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tidak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tak bersunat. Petrus juga memberitakan Injil kerajaan Allah. Kita dapat melihat dalam pembahasan-pembahasan yang lain tetapi ini adalah laporan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang pemberitaan Injil kerajaan itu sesungguhnya kepada fokusnya kepada orang-orang yang bersunat. Dalam Wahyu
pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Di sana Yohanes berada di Pulau Patmos. Kita lihat Wahyu 1 ayat yang ke-9. Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan dan dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yohanes berbicara tentang kerajaan, pengharapan akan kerajaan, dan dia menyampaikan ini dalam penulisannya di kitab Wahyu 1 ayat yang ke-9. Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Kita lihat ayat-ayat ini, mungkin di tayangan agak ada gangguan, tetapi kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 dikatakan, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara yang nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini pemerintahan yang akan dipegang oleh Yesus Kristus di kota Yerusalem yang baru. Dan ini semua menggambarkan tentang Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus, dan Injil yang diberitakan oleh para murid adalah Injil yang utuh. Kita mengenal dengan Injil sepenuh, full gospel, mengenai kerajaan Allah. Oleh karena itu pada malam ini saya ingin memberikan penekanan sebelum kita mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, agar supaya kita menyadari bahwa apabila kita menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita berpindah daripada kematian kekal kepada satu kehidupan kekal. Kita beralih dari dimensi duniawi kepada dimensi sorgawi. Kita beralih dari kehidupan jasmani kepada satu kehidupan rohani. Sekalipun kita masih hidup sebagai daging yang dipengaruhi oleh berbagai hal yang mengganggu akan keterbatasan diri kita sebagai manusia dengan tubuh jasmani ini. Tetapi ada nilai-nilai rohani yang ada di dalam diri kita yang telah berpindah ke dalam kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Yesus memberikan penekanan kepada murid-muridnya pada waktu dia memberikan contoh doa. Dia katakan, kalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Itu yang kita harapkan. Kita akan hidup di dalam dunia ini sebagai manusia. Nanti akan ada penjelasan tentang hal itu. Bahwa kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi raja di bumi ini. Karena Yesus datang ke dalam dunia membawa kembali apa yang pernah dimiliki oleh Adam dan Hawa pada kehidupan mereka sebelum jatuh ke dalam dosa. Yaitu mereka telah menjadi raja di dunia ini. Tuhan kiranya akan menolong dan memberikan kepada kita perspektif. Dan apabila saudara ingin berkomunikasi dengan kami, saudara boleh menghubungi kami dan memberikan kepada kami mungkin beberapa pertanyaan yang dapat kami jelaskan, dan kami boleh juga menyampaikan kepada saudara mengenai hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan Injil Kerajaan yang diberitakan oleh Yesus Kristus kepada dunia ini. Yesus Kristus segera akan datang kembali.
di dalam Matius pasal yang ke-24 sebagai ayat terakhir yang kita boleh lihat pada malam hari ini. Ayatnya yang ke-14. Matius 24 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang telah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja kita. Sang Raja itu telah memberikan kepada kita amanat agung untuk memberitakan Injil kerajaan ke seluruh dunia. Ada amanat agung yang disampaikan kepada kita dan kita harus mengemban amanat agung itu. Karena tanggung jawab untuk kedatangan Kristus kali yang kedua juga diberikan di atas pundak daripada murid-muridnya, yaitu memberitakan Injil kerajaan ke seluruh dunia ini. Ada bagian-bagian lain dari dunia ini yang belum mendengar tentang Yesus Kristus, belum mendengar tentang Raja di atas segala raja. Dan mereka harus mendengar berita ini. Dan inilah kabar baik bagi mereka. Kita bertanggung jawab untuk memberitakan Injil kerajaan ini kepada mereka sekalian. Kemudian Yesus katakan, sesudah itu akan tiba kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya kita akan bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya. Dan saya, Pendeta Jeffrey Atumi Momor, bersama dengan istri Ibu Yeni Wungo, mengucapkan selamat malam buat kita sekalian. Kita akan ketemu kembali berikutnya tentang Injil Kerajaan Allah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.